Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh orang tua yang sangat saya muliakan, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Malam Kamis Kanda Haji Muhammad Sawan, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Kanda Haji Muslim Ustaz Mahfud, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur, juga dilipat curahkan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam Kamis ini kembali kita bisa berkumpul, bermuajah di tempat yang sangat berkah untuk melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh, para syuhada, dan ditakdirkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah untuk orang tua kita semua. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ibadahnya dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li'abidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, summa ila mayil ulama'il mutaakhirin khususan ila ruhi Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kalijogo, summa ila ruhi jami'il ulama'i wa awliya'i hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitha karumatihim thumma ila ruhi jami'i ahli al-qubur muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa khususan ila summa ila ruhi wa hajasiti binti Mahmud summa ila arwa'i jami'i keluarga besar Majelis Taklim Mushola Al-Falah warallahu dzubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir اشف مرضانا وحصل مقاصدنا واستر عيوبنا يا الله واختم لنا بخاتمة السعادة
واجعلنا بحسن الخاتمة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca kehidupan baimalah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai taklim, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas infak S3-nya sebesar 3 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas
amal jariah bapak-bapak semua dengan balasan yang berlipat ganda, diganti rezekinya dengan rezeki yang lebih baik, lebih barokah. Yang kedua, ini malam Kamis tanggal 24 Mei Abang Haji Ajis lagi ulang tahun. Ambil air siram. Ember campurin sabun. Kita doain mudah-mudahan Bang Haji Ajis panjang umur, sehat, nambah rezekinya, nambah barokah semuanya, dan juga yang hadir semuanya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pada malam Kamis kemarin kita membahas tentang sumpah li'an, ya. Itu seru banget itu. Sekaligus serem. Itu yang bab zihar yang ada pertanyaan dari Pak Askaryono itu ya. Waktu itu. Itu kalau bisa di-download ya. Itu udah saya lihat videonya bagus itu. Yang pertanyaan dari Pak Askaryono itu. Ya, resep karena ada yang digodain gitu di depan. Yang sampai sekarang ngomong doang katanya mau kawin tapi nggak jadi-jadi di depan. Orangnya mana? Itu di-download, tadi kirim ke saya. Kalau enggak, Pak Yatman tuh bikin potongan-potongan kalimat-kalimat yang bagus itu. Yang misalnya saya lagi ngingetin apa, di-download terus dijadiin sekitar 30 detik sampai 1 menit kan bagus itu. Buat dijadiin status di WA, status di Facebook atau disebar gitu. Karena jujur, saya di Al-Furqan nggak mau direkam ini, demi Allah. Ya Bang Haji Ajis ya, nggak mau. Kamu ada live ini, nggak mau saya. Di Musola Al-Alif di Duta Bumi Doa, di tempat dokter saya juga nggak mau. Saya bilang kalau mau ngaji itu datang, enak aja ya. Saya capek-capek datang, dia mau di rumah lagi ngeliat begini. Saya nggak mau di mana-mana, saya nggak mau direkam. Cuman di sini doang. Berarti kan LGR. Spesial pakai telur. Baik, nanti kalau ada Pak Irfan, kalau ada waktu lagi iseng-iseng aja, kira-kira yang potongan-potongan yang bagus di-download. Tapi unjukin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan kitab Fathul Qarib. Setelah bahas li'an, kita masuk pada pasal yang baru. Paslun fi ahkamil iddati wa anwa'il mu'taddati. Menerangkan tentang hukum-hukum iddah. Wa anwa'il mu'taddati, dan macam-macam perempuan yang dalam masa iddah. Istri. Perempuan itu ya istri yang dalam masa iddah. Apa itu iddah? Wahia. Iddah yaitu lugotan menurut cara lugot, menurut bahasa, menurut etimologi. Al-ismu yaitu sebuah nama. Sebuah nama, namanya iddah. Min i'tadda, dari fi'il madi i'tadda. Loh, terus apa maksudnya? Ya nggak tahu, namanya juga cara bahasa. Pokoknya yang namanya iddah itu ya sebuah nama, ya gitu saja. Iddah itu apa? Ya nama, perempuan sedang dalam kondisi iddah, nama yang disematkan untuk perempuan. Nah kalau kita pengen jelas artinya apa? Wasyar'an, menurut cara syariat agama, iddah itu tarabbusul mar'ati muddatan yuqrafu fiha bara'atu rahmiha bi ikra'in akra apa ikra ya, bi akra'a aw ashgurin aw wad'i hamlin. Bi akra'a,
isim ghair munsharif. Sedangkan menurut syariat agama, iddah itu adalah tarabbusul mar'ati, seorang wanita yang dalam masa menunggu apa? Muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahmiha, dalam masa menunggu yang menunggunya itu memberikan kepastian bahwa rahimnya, perutnya itu tidak ada jabang bayinya, nggak ada bayinya sama sekali, kosong. Masa menunggu yang masa menunggunya itu memberikan kepastian bahwa perutnya itu tidak ada jabang bayi, itu namanya masa menunggu iddah. Menunggunya itu biaqra'ah, bisa ada kalanya dengan sucian. Berapa kali suci perempuan itu? Perempuan kan ada suci, ada haid, ada suci, ada haid. Nah, berapa kali suci? Berarti kalau diampet 3 kali suci, 3 kali sucian, pasti ini kagak mungkin ada bayinya, nggak mungkin. Kemudian ada kalanya dengan bulan, 3 bulan, perempuan 3 bulan, kagak ada tanda-tanda hamil, ya berarti emang kagak hamil. Wad'i hamlin, atau kalau memang perutnya itu ada janinnya, ada bayinya, maka iddahnya itu dengan cara biwad'i hamlin sampai dia melahirkan. Setelah melahirkan udah pasti perutnya kosong dari bayi. Itu disebut dengan iddah. Kenapa? Karena iddah itu begini. Orang perempuan yang lepas dari suami, ada kalanya suaminya meninggal, ada kalanya dicerai. Terus dia punya kesempatan buat apa? Kawin lagi kan? Kalau tidak ada iddah, kagak ada masa menunggu, kemungkinan masih ada bayi bekas laki yang meninggal. Baru 1 bulan ditinggal mati laki, dia udah kawin sama orang lain misalnya. Terus bunting. Pertanyaannya, ini anaknya siapa? Anak lakinya yang udah mati apa anak lakinya yang baru? Ini kan kacau nanti dalam beragama. Supaya tidak terjadi hal semacam itu, ada masanya. Tunggu. Masa iddah namanya masa nunggu. Udah 3 kali suci. Suci, men. Oh, berarti udah kagak mungkin apa? Amin. Kalau kayak gitu dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Nah, kalau dia dicerai, kalau lakinya mati, nah, nanti kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'taddatu, orang perempuan yang masa iddah, ala dorbaini, itu ada 2. Perempuan yang memiliki masa iddah itu ada 2. Mutawaffa'an azaujuha, yang pertama ada kalanya suaminya meninggal dunia, berarti jadi janda sebab apa? Sebab mati. Yang pertama mutawaffa'an azaujuha. Yang kedua wa ghairi mutawaffa'anha. Wa ghairi, wawunya ataf ala dorbaini, mutawaffa'anha wa ghairi mutawaffa'anha. Yang kedua, perempuan yang memiliki masa iddah bukan sebab suaminya meninggal. Berarti sebab apa? Cerai. Bisa juga sebab, na'udzubillah, yang kemarin itu apa namanya? Li'an. Nah, itu kan bubar. Atau ada kalanya sebab perempuan khulu, ingat dulu khulu. Suami digugat cerai sama istrinya. Jadi orang perempuan dalam masa iddah itu ada 2. Ada sebab suaminya meninggal, ada sebabnya suaminya tidak meninggal. Ya macam-macam itu, dicerai, apa li'an, macam-macam. Kita bahas satu-satu. In kanat amilan fa'iddatuha an wafati zawjiha biwad'il hamli kullihi
hatta zaniyatau amaini. Apa maksudnya ini? Ya. In kanat hamilan fa'iddatuha an wafati zawjiha biwad'il hamli kullihi hatta zaniyatau amaini ma'a imkanihi nisbatil hamli lil mayyiti. Wa in kanat, andaikan perempuan itu yang dalam masa iddah, hamilan dalam keadaan hamil, fa'iddatuha maka masa iddahnya an wafati zawjiha, dari mulai wafatnya itu suami adalah biwad'il hamli, dengan cara melahirkan, kullihi, semua bayi yang dikandungnya, hatta zaniyatau amaini, sehingga kalau perempuan itu hamil bayi kembar 2 apa 3 bayi kembar, itu harus benar-benar udah keluar semuanya, baru masa iddahnya dianggap selesai. Paham ya? Nah, kalau satu keluar masih ada di dalam satu, udah saya udah kagak nahan, saya mau kawin, nggak bisa, masih ada bayinya di dalam sampai bayi itu benar-benar keluar semua. Walaupun perempuan itu mengandung lebih dari 1 bayi, maka disyaratkan harus keluar semua bayinya, baru masa iddahnya berakhir. Nah, masa iddah perempuan hamil itu bisa jadi yang terlama, bisa jadi yang tercepat. Bukan hanya terlama, tercepat. Apa contoh perempuan hamil terlama? Diperiksa sama dokter kandungan atau sama bidan, suaminya dibilangin, "Bang, ini suami abang, ini istri abang udah 2 bulan ini, udah hamil." Wah, seneng dia, bukan kepalang, seneng. Terus kecelakaan, nauzubillah min dzalik, mati. Berarti masa iddah perempuan itu berapa bulan? 7 bulan. Sebab diduga sama bidan dia dalam kondisi hamil 2 bulan. Berarti 7 bulan setelah melahirkan. Kan lama banget. Lama. Ada kalanya masa iddah perempuan hamil itu cepat banget. Paling cepat. Hamil 9 bulan. Terus di USG. Di USG. Kata dokter kandungan, ini udah dikit lagi lahir ini, paling besok sore dah kemari lagi gitu. Wow, besok sore balik lagi dia, balik lagi, udah pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Suaminya dikabarin, cepetan pulang, ini istrimu mau melahirkan. Tuh, wah, lupa ngebut, kecelakaan, jatuh, mati, nauzubillah. Matinya jam 5 sore. Istrinya ada di dalam ruang persalinan. Jam 5 sore lakinya mati. Kan janda. Janda dalam masa hamil. Jam 5 sore. Jam 6 lahir. Cerut, lahir bayi. Jam 7 malam bininya kawin lagi sama orang. Boleh. Jam 7 malam. Lah kenapa? Masa iddahnya sudah habis. Cuman rame sekampung. Ini perempuan model apa? Lakinya belum dikuburin. Udah kawin, lakinya belum dikuburin. Cuman kan yang penting apa? Udah nyerangas. Tuh, jam 5 suaminya meninggal, jam 6 lahir. Berarti masa iddahnya habis. Jam 7 ada yang lamar, langsung mau. Jam 8 nikah di depan mayat. Sumber geledek kalau kata Cang Wani ini. Waduh. Nah, jadi ada kalanya paling lama, ada kalanya paling cepat. Tuh, dulu di pondok itu ngasih kuis kiai. Siapa yang masa iddahnya paling cepat gitu. Rata-rata bilang perempuan yang 3 bulan. Saya bilang enggak, perempuan yang melahirkan. Kaget semua. Lu kok
Melahirkan perempuan hamil kan itu bisa berbulan-bulan. Lah iya kalau hamilnya muda, lakinya mati. Kalau hamilnya tua, 9 bulan, suaminya mati, udah mau lahiran, dapat 2 hari lahir. Nah berarti kan habis masa iddahnya. Hari keempatnya habis tahlil malam kelima, langsung nikah itu perempuan dengan laki-laki lain. Boleh apa kagak? Boleh, masa iddahnya sudah habis. Oh iya benar juga. Ya, bener. Jadi ada kalanya terlama, ada kalanya tercepat. Cuman ya yang lumrah lah, jangan aneh-aneh. Jarang terjadi gitu ya. Kagak ada, emang kagak ada. Bukan jarang terjadi. Cuma kita bicara hukum, ada atau tidak ada, ya sudah harus kita ketahui. Lah kalau lanang, kapan istrinya mati lanang bisa kawin lagi? Kagak ada. Lanang kagak punya masa iddah. Saya udah bilang bini seger buger masih cakep masih montok, itu lanang kawin lagi boleh. Kagak nungguin masa iddah. Jangan lagi yang kagak punya bini, yang punya bini boleh kalau berani. Kalau berani. Jadi lanang kagak ada masa iddah, kagak ada. Enak jadi orang lanang. Kawin kagak perlu wali. Pamitan sama mak doain ya saya mau merantau, dapat kerjaan jauh. Di mana tong kerjanya? Sono di Pulau Natuna. Begitu pulang bawa wadon sama anak 2. Maknya kaget lah, ini siapa tong? Istri saya mak mau ngabarin jauh. Dan saya kawin di sono. Ini anak saya 2. Boleh. Kagak perlu wali lanang. Kalau wadon harus ada walinya. Kan banyak begitu itu. Kerja Papua, dapat bini orang Papua. Kerja lagi ke Ternate, dapat bini orang Ternate. Kerja lagi ke Manado, dapat bini orang Manado. Udah 3 udah. Nah, kerja lagi ke mana? Ya, Aceh, dapat bini orang Aceh. Tuh, kalau manggil bininya Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Gitu. Jadi boleh orang laki-laki nggak ada iddah-iddahan, nggak ada. Yang ada iddahnya itu cuma perempuan. Ada lucu Ustaz, kalau Ustaz ya saya pernah dengar. Ini nanya Pak Ustaz, istri saya udah sebulan yang lalu meninggal. Kalau saya punya niat mau kawin lagi gimana? Nggak boleh. Ntar nunggu masa iddahnya selesai. Kesian istri kamu. Dalam hati saya leper. Mana ada iddah bagaimana? Lo orang bininya masih seger buger dia kawin lagi boleh, apalagi bini udah mati. Kan ada peribahasa orang lanang mah, ketika istrinya meninggal dunia, mata kirinya nangis, mata kanan ngelirik. Tuh, orang lanang yang mana? Itu. Yang kedua, mana dia? Nah ini. Wa in kanat hailan. Andai kata perempuan itu ditinggal mati oleh suami, hailan dalam keadaan hail. Kalau tadi hamil, sekarang hail. Apa itu hail? Hail itu tidak dalam kondisi hamil. Kagak hamil, enggak. Ditinggal oleh suami, suaminya meninggal, dia dalam kondisi tidak hamil. Berapa masa iddah perempuan itu nih, dengerin nih. Yaitu 4 ashhur wa ashr. 4 ashhurin wa ashrun. 4 bulan 10 hari. Bukan 40 hari, bukan. Bukan 40 hari, tapi 4 bulan 10 hari. Itu kalau ditinggal mati sama suami. Perempuan ngomongnya rata-rata 40 hari. Bukan. Yang benar itu 4 bulan 10 hari. Arba'atu ashhurin wa ashrun. Arba'atu ashhur itu artinya 4 bulan. Wa ashrun ditambah 10 hari. Berarti kan 4 bulan 10 hari. Lakinya mati, meninggal. Masa iddahnya 4 bulan 10 hari.
Kalau dia dalam kondisi apa? Tidak hamil. Tuh. Kalau udah 4 bulan 10 hari, masa iddahnya selesai, dia boleh membuka diri. Membuka diri. Ada laki-laki lain ngelamar, boleh. Diterima, boleh. Ada yang nanya begini, Pak Ustadz, kalau saya kawin lagi, yang nanya ini perempuan, janda ditinggal mati suami, itu nanti di surga saya ketemu laki saya yang pertama apa yang kedua? Apa dua-duanya? Kalau dua-duanya nggak mungkin. Karena tidak mungkin ada satu perempuan, 2 suami. Namanya poliandri. Kalau poligami, aduh. Kalau lanang poliandri. Tuh. Poligami kan gami nama perempuan. Andri nama laki-laki. Emang begitu? Lah tahu. Jadi nggak boleh satu perempuan ada 2 suami. Nah, ketemu sama suami yang pertama apa suami yang kedua? Nah, itu menarik. Jawabannya adalah perempuan itu bebas memilih. Kalau suaminya dua-duanya masuk surga, dia bebas memilih. Ya Allah, di surga takdirkan saya menjadi suami saya menjadi istri kepada suami yang kedua. Ya, bebas, berarti di surga dia jadi istrinya suami yang kedua. Atau ya Allah, jadikan saya istri dari suami yang pertama. Di surga dia jadi istri suami yang pertama. Lah kalau yang satu masuk surga, satu masuk neraka, ya udah pasti udah karuan. Pasti milih yang di surga, kagak mungkin dia milih yang di neraka. Kagak mungkin lah, aneh banget. Aneh. Jadi kalau perempuan ditinggal oleh suami, ditinggal mati, terus dia kawin lagi, boleh dia memilih antara suami pertama atau suami yang kedua. Titik. Nggak benar itu yang mengatakan dia nggak ketemu sama laki yang pertama, itu tidak benar. Dan tidak benar juga bahwa dia pasti jadi istri suami yang kedua. Nggak benar. Kalau suami yang kedua zalim, suami yang kedua zalim, sementara istrinya solehah, suami yang pertama soleh. Lah kan dia ngarepin. Lah kok ngarepin kok kawin lagi di dunianya, salahnya apa? Salahnya apa? Banyak kok. Rasulullah itu menikah dengan rata-rata janda. Rata-rata janda. Ummu Habibah udah punya anak namanya Habibah. Nah, boleh, gak apa-apa. Dan itu tidak jelek. Tidak jelek. Walaupun ada yang memilih memang tidak menikah lagi, ya itu juga pilihan. Status anaknya tetap anak yatim. Ya Bu Haji Ita misalnya, tinggal mati Bang Haji Rasul udah lama. Terus ada yang lamar, dia nikah lagi, nggak ada jeleknya sama sekali. Segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam itu tidak jelek. Termasuk poligami. Lebih baik tukang kawin daripada tukang zina. Benar? Belum girang banget. Lebih baik tukang kawin. Kawin bini 1, 2, 3, 4. Pengen kawin lagi kan nggak boleh karena udah 4. Cerain yang 1, nambah 1. Berapa jumlahnya? 4. Udah 4 pengen nambah lagi, cerain 1, nambah 1. Berapa? 4. Tapi udah berapa kali? 6 kan? Begitu terus. Halal apa haram? Halal. Daripada takut sama bini, tapi pengen. Akhirnya, na'udzubillah, jajan. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik tukang kawin daripada tukang zina. Na'udzubillah min dzalik. Tuh, nggak ada jeleknya. Begitu juga perempuan. Dia ditinggal oleh suami, dia masih muda, dia pengen gitu menyalurkan hasratnya dengan cara yang halal, ya nikah dengan laki-laki lain. Ya, laki-laki lain ini umum. Baik laki-laki itu punya istri ataupun laki-laki itu duda ataupun perjaka. Lah perempuan janda kawin sama laki orang boleh apa kagak? Boleh, karena memang laki-laki boleh apa? Poligami. Boleh. Jangan ada istilah pelakor lah apa. Pelakor, perebut laki orang. Enggak usah, emang di agama diperbolehkan. Cuma kita ini rata-rata di Indonesia itu tidak menerima yang perempuan tentu saja, enggak nerima. Lebih baik mati daripada dipoligami. Wah, serem amat.
pilih antara diriku atau dirinya. Jualah. Padahal kalau dia nerima aja, udah bang boleh bang kawin lagi, saya ikhlas, saya ridho. Yang penting abang adil. Abang di sini 3 hari, di sana 3 hari. Silakan, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho, saya senang. Wah, penghuni surga. Penghuni surga. Kira-kira ada yang kayak gitu? Bukan lagi bini bawa bapak, bini saya gak kagak. Sama. Bininya kiai kagak. Sama. Malah nyanyi lah. Mana mungkin satu ranjang ada 2 cinta. Allah. Itu. Makanya perempuan banyak di neraka. Nauzubillah min. Titik. Wa in kanat hailan. Mana tadi? Ini. Wa in kanat hailan fa iddatuha 4 asyhurin wa asyrun. Ya, 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya bulannya itu ada yang 30 hari, ada yang 29. Yang 29 genepin jadi 30 hari. Tetap hitungannya 4 bulan 10 hari. Wa ghairul mutawaffa anha zaujuha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il hamli. Yang kedua, apabila seorang perempuan suaminya tidak meninggal dunia, dicerai misalnya, cerai hidup, naudzubillah, ceraiin. Terus perempuan yang dicerai itu dalam kondisi lagi hamil, fa'iddatuha, maka iddah perempuan itu biwad'il hamli, ya dengan cara melahirkan, sama melahirkan. Wa in kanat hailan, andaikan perempuan itu dalam keadaan hail, tidak hamil, perempuan tidak hamil, enggak, diceraiin lelakinya. Wahia, sedangkan perempuan yang dicerai dalam kondisi tidak hamil itu min zawatil haidhi, perempuan yang masih memungkinkan haid, usianya masih relatif muda, masih bisa apa? Masih bisa haid, belum apa? Belum menopause, belum ayisah, belum baki kalau cara Betawinya. Kalau udah baki, kalau udah kagak men, lain lagi nanti dicerai sama suami. Lah ini perempuan yang masih bisa haid. Kalau perempuan masih bisa haid berarti masih ada kemungkinan hamil. Fa'iddatuha, maka iddah perempuan tersebut salah satu quru, yaitu 3 kali sucian. Wahia, yang dimaksud quru adalah al-athhar, yaitu sucian. 3 kali suci, 3 kali suci. Dia masih usia rata-rata. Perempuan yang masih bisa men, berarti 50 tahun ke bawah dah kira-kira. Kan masih bisa men itu. Ke bawah sampai batasan 9 tahun gitu. Dari umur 50 ke bawah sampai 9 tahun. Itu perempuan yang potensi men. Cerai lelakinya, maka masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali suci. Suci, men. Suci, men. Suci, ya udah selesai, udah masa iddah. 3 kali suci ya. Men, suci. Men, suci. Men, suci. Ya udah 3 kali suci. Caranya begitu. Titik. Masa iddahnya 3 kali suci. Wa in tuliqat taghiran bi an baqiya min zamani tu'ri'a baqiyatu ba'da talaqiha. In qaddat iddatuha bit-ta'ni fi haidatin salisatin. Ya. Kalau dia dalam keadaan suci, perempuan yang dicerai itu, kemudian dihitungnya kapan? Ya dihitungnya gampang. Berarti adalah masa ketiga dari haidnya. Suci, haid. Suci, haid. Suci, haid. Selesai masa iddahnya.
Kalau dia dicerai dalam kondisi suci, suci, sucinya berakhir, masa iddahnya berakhir. Gampang kan ya? Gampang masa iddahnya. Wa in kanat, dan andai kata tilkal mu'taddati, perempuan yang iddah itu sogirotan, anak kecil. Anak kecil yang belum men, tapi udah dinikahin. Emang boleh? Boleh. Ada hadis Nabi sahih bahwa Aisyah, Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Rasulullah umur 7 tahun. Cuma kita memang tidak bisa untuk orang Indonesia, terbentur undang-undang. Paling dianggap apa? Anak. Terbentur undang-undang. Tapi kalau kita bicara hukum agama, menikah dengan anak di bawah umur itu sah. Sah. Cuma jangan langsung dia apa? Digauli. Tunggu sampai dia layak untuk digauli. Dibimbing, dibina, diasuh, dirawat. Sampai dia benar-benar mengerti, berakhlak, beradab. Enak kalau udah begitu. Jadi tidak terkontaminasi. Boleh nggak apa-apa. Cuma ya tidak terjadi. Kalau di kita pelanggaran itu dianggapnya apa? Sebagai penjualan anak, eksploitasi anak. Tidak boleh, ada undang-undangnya. Di Indonesia anak perempuan usia 18 tahun baru boleh menikah. 18 tahun. Dulu 16 tahun, sekarang 18 tahun. Sebetulnya Sayyidah Fatimah, putri Nabi, itu menikah dengan Sayyidina Ali usianya 15 tahun. 15 tahun. Sayyidina Alinya 20 tahun. Kalau di dataran Arab sampai sekarang masih biasa. Ada seorang kaya raya diwawancarai sama reporter dari Amerika. Dia udah muji-muji tuh perempuan ini cantik sekali, dianggapnya anaknya. Usianya berapa? 14 tahun. Anakmu cantik sekali, cerdas sekali, lincah sekali. Smile. Yang laki-laki dia akhirnya ngomong, itu bukan anak saya. Nah terus, itu istri saya, usianya 14 tahun. Nah, reporter Amerika kaget. Nah, kalau di Arab itu biasa. Kecil-kecil udah pada dikawinin. 12 tahun, 13 tahun. Sekarang masih. Kecil, coba nanti kalau bawa bapak haji atau umroh. Amin. Nah, itu banyak itu. Laki-laki tua nuntun wanita-wanita muda. Itu istrinya. Bukan anaknya, bukan. Istrinya. Ya, kalau kita nggak berlaku di Indonesia. Andai kata ada istri yang sogirotan, bocah kecil, au kabirotan atau udah tua, lam tahid aslan, tetapi tidak hamil, tidak haid sama sekali. Ya, tidak hamil, tidak apa? Haid. Alias apa tadi? Monopos. Au aisatan, perempuan yang kecil belum haid. Au aisatan atau yang monopos. Fa'iddatuha salah satu asyurin, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Sebetulnya 3 kali suci dengan 3 bulan itu relatif hampir sama. Hampir sama. Karena orang dalam 1 bulan pasti ada mennya, ada sucinya. Itu pasti dalam 1 bulan. Nah kalau ini memang kagak men sama sekali, udah monopos, maka masa iddahnya ya 3 bulan. 3 bulan itu dihitung dari apa? Dicerai oleh suaminya. Saya cerai kamu. Tanggal berapa nih? Tanggal 12 misalnya. Tanggal 13 sudah dihitung hari pertama. Hari pertama. Nanti tanggal 13 3 bulan berikutnya. Kalau tanggal 13 Januari berarti Februari, Maret, April, tanggal 13 dia udah selesai masa apanya? Masa iddahnya. Lah bulan Mei dia udah boleh kawin lagi. Nah sekarang itu nauzubillah min dzalik, udah jarang yang memahami ini. Jarang. Ada di Pulau Gadung, saya nggak sebut orangnya. Lelakinya masih hidup, dia udah kawin lagi. Dicerain kagak kagak. Lakinya kerja. Di Pulau Gadung. Nah, orang lakinya nanya sama saya, kagak pernah nyerahin. Nafkah ngasih, nafkah saya kirimin. Begitu pulang kerja, pulang ya berapa bulan kerja, begitu pulang
Ada laki baru di situ. Siapa yang kagak sakit? Lah perempuannya alasannya laki saya kagak pulang-pulang katanya. Lah kan dikirimin tiap bulan. Kan jahat banget. Nauzubillah. Nilai-nilai agama sudah banyak diabaikan, ditinggalin. Ya, boleh. Dalam agama Islam kan umur 7 tahun itu boleh nikah ya? Boleh. Menunggu sampai 18-17 kemudian sampai 18 itu lakinya meninggal. Itu masa iddahnya gimana tuh? Gini Ustaz Mahfud ini dipahami dulu. Orang laki-laki boleh menikah dengan anak gadis usia 7 tahun. Tetapi mensetubuhinya nggak mesti nunggu 18 tahun, enggak. Sampai layak untuk disetubuhi. Sebelum iya. Nah, yang di 18 tahun itu di Indonesia. Orang laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang usianya sudah 18 tahun. Kalau menikah dengan perempuan yang masih kecil 7 tahun itu namanya eksploitasi anak, melanggar undang-undang. Nah, kalau dia nikah dengan seorang wanita, anak kecil ya, 7 tahun. Umur 12 tahun udah men. Nah, terus disetubuhin boleh? Lah boleh enggak apa-apa. Nah, terus kemudian mati lakinya. Masa iddahnya bagaimana? Lah sama. Itu bocah dalam kondisi hamil apa kagak? Kalau dalam kondisi hamil berarti masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau dia dicerai dalam kondisi suci, berarti 3 kali sucian. Begitu terus. Gampang ya, bahasa kasarannya 3 bulan. Kalau dia belum men, dia kawin umur berapa? 7 tahun. Umur 12 tahun belum men. Belum men sama sekali, lakinya mati. Kan belum men, belum diapa-apain. Masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan masa iddahnya. Ya, paham ya? Oke. Tergantung kalau dia hamil ya biwat ilham nih. Titik. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha fala iddata. Apa ini bacanya, tulisannya enggak jelas. Bentar, saya cari dalamnya. Fala iddata alaiha benar. Wal mutallaqatu qabla dukhuli. Seorang perempuan yang dicerai sebelum didukhul, kanten baru, belum diapa-apain sama lakinya, belum didukhul pisan, terus terjadi perceraian, masuk kamar berantem, padahal belum diapa-apain, belum didukhul pisan, belum disetubuhi, cerai. La iddata alaiha, maka tidak ada iddahnya perempuan itu karena belum didukhul. Tidak ada iddah sama sekali untuk perempuan itu. Sawaun basyaraha az-zawju bima dunal farji amha. Baik perempuan itu sudah dicumbu oleh suaminya ataupun diabaikan, dibiarin. Dicumbu artinya belum didukhul, baru dicium doang, baru dipeluk doang, tapi belum didukhul. Maka masa iddahnya adalah tidak ada. Dah, cerai, selesai. Pulangin itu yang udah saya kasih, mas kawin, terus dipan, ranjang, semuanya pulangin bawa. Sisain separoh dah. Mas kawinnya berapa? 60 gram. Ya udah, yang 30 gram buat kamu. Dah, sebelumnya saya angkut sama lakinya. Lo boleh, nggak apa-apa. Karena emang belum diapa-apain. Terus kemudian perempuan ini kawin lagi dengan orang lain tanpa ada masa iddah, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena belum disetubuhin sama sekali. Titik. Selesai. Wa iddatul amati. Amat nggak kita bahas. Karena amat itu budak. Budak nggak ada. Budak kawin sama budak. Ya, budak nggak ada. Zaman sekarang tidak ada budak. Nggak ada budak. Pembantu bukan budak.
Faslun fi anwa'il mu'taddati wa ahkamiha wallahu a'lam bishawab. Dari saatnya cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Ya, Dik. Cepat banget ya. Cepat banget. Saya